Shalom Bapak Ibu Saudara, senang rasanya bisa bertemu kembali dalam acara Bread of Life pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk terus hidup dalam kemenangan, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, tubuh yang kuat, dan semangat untuk kami boleh menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa hari ini kami akan melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebelum kami memulai, kami rindu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Sebab yang kami percayai, perkataan yang datang daripada Allah sendiri akan menolong kami untuk kami terus kuat berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap hari setiap kita pasti akan bertemu dengan berbagai jenis manusia dan karakter orang. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun kita yang di sekolah, bahkan dalam hidup bermasyarakat. Begitu banyak tipe-tipe orang yang kita temui. Namun secara garis besar, saya menemukan ada dua jenis manusia yang akan kita temui setiap hari. Yang pertama adalah mereka yang punya kecocokan atau menyenangkan. Sehingga waktu kita bergaul dengan orang-orang seperti begini, bertemu, berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka ataupun bekerja sama, rasanya ada kenyamanan, ketenangan, dan kita bisa menikmati waktu-waktu yang ada bersama dengan mereka. Di kantor misalnya kita punya orang-orang yang tempat kita cerita, berdiskusi, tukar pikiran, minta pendapat. Di sekolah juga begitu. Dan orang-orang yang seperti begini, ketika kita membangun hubungan lebih dalam, bisa menjadi sahabat kita. Namun ada juga tipe orang yang kedua, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak terlalu cocok dengan kita. Ada begitu banyak perbedaan, ada begitu banyak hal yang membuat akhirnya kita merasa tidak nyaman dengan mereka. Mungkin karena perbedaan selera, cara pandang, cara berbicara, atau juga mungkin hobi, perbedaan hobi, dan sebagainya. Dan orang-orang yang seperti begini yang menurut kita tidak terlalu nyambung atau nggak ada chemistry kalau bahasa sekarang dengan kita, ada kalanya menyebabkan ketidaknyamanan. Padahal mungkin kita harus menyelesaikan sebuah proyek bersama-sama dengan mereka. Bisa juga mereka adalah pelanggan kita di toko, waktu kita bertemu terlalu banyak tuntutan, cara bicaranya kasar, sehingga kalau boleh gak usah belanja di kita juga gak apa-apa, begitu ya. Namun Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, artinya kita bertemu bukan hanya dengan orang-orang yang cocok dengan kita, namun juga orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita belajar untuk menyesuaikan diri dan belajar untuk tetap menunjukkan kasih dan karakter Kristus dimanapun kita berada. Nah, hari ini saya ingin meninggalkan kepada kita semua bagaimana sih caranya supaya ketika kita harus hidup atau bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda sekali dengan kita, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa maksimal, dan kita tidak menghindar dari keadaan ini, tapi justru bisa menghabiskan waktu dengan orang seperti begini sampai kepada waktunya Tuhan untuk memisahkan kita. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Perjanjian Lama, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25, saya akan bacakan untuk ayat yang kedua dan ketiga terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Dari bacaan ini kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa ada seorang wanita, Abigail namanya, yang firman Tuhan katakan cantik, parasnya, lalu kemudian dia juga bijak. Dalam terjemahan yang lain, dia adalah wanita yang berhikmat, cerdas. Sehingga saya yakin siapapun pria
yang hidup bersama dengan wanita ini pasti merasa sangat tertolong. Kenapa? Karena dia punya karakter yang luar biasa. Kecerdasannya dapat menolong, lalu kecantikannya dapat menimbulkan rasa bangga dan bahagia. Artinya ini adalah wanita yang memang sangat luar biasa. Namun wanita yang luar biasa ini ternyata hidup dengan seorang pria yang bertolak belakang karakternya dengan dia. Namanya siapa? Firman Tuhan katakan namanya Nabal. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari bahasa asli arti kata Nabal itu adalah bebal. Bebal berarti orangnya keras kepala, susah diomongin, menyebalkan begitu ya. Dan biasanya orang kalau memberikan nama kepada seseorang atau kalau kita mau buat toko, pilih nama itu pasti dengan satu tujuan supaya toko atau orang anak yang kita kasih nama itu sesuai dengan namanya. Dengan kata lain itu nama adalah sebuah harapan. Gak ada kan di sini Bapak Ibu Saudara yang kalau buka toko lalu bikin nama tokonya toko rugi melulu gitu, nggak ya? Atau toko segera tutup, nggak ada. Kita pasti kepingin kasih nama sejahtera selalu, toko berkat maju, atau toko maju jaya gitu. Dengan tujuan kita berdoa, kita berharap bahwa bisnis kita ini akan terus mengalami kemajuan, untung banyak, memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, jadi berkat dan sebagainya. Sama punya anak juga begitu. Kita kalau kasih nama anak kita misalnya Grace, kita kepingin supaya anak itu mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Nah, Nabal ini menarik karena orang tuanya kasih nama yang berarti bebal. Dan kalau kita perhatikan penjelasan dari firman Tuhan, memang kelakuan atau karakter Nabal ini persis seperti namanya. Dikatakan dia adalah laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Dia juga seorang pemabuk. Kalau orang pemabuk itu cenderung egois, suka menyakiti, tidak bisa memikirkan kesenangan orang lain, hanya bicara tentang dirinya. Dan coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, ini bukan partner kerja. Ini bukan rekan kerja yang hanya ketemu dengan Abigail mungkin 7, 8, paling lama 12 jam di kantor. Tapi ini suaminya. Dengan kata lain, hari-hari, boleh saya katakan detik demi detik, dia harus menghadapi laki-laki, pria, orang yang sewaktu-waktu bisa menyakiti dia, sewaktu-waktu bisa melukai dia, sewaktu-waktu bisa berkelakuan jahat kepada dia. Karena ini adalah suaminya. Namun luar biasa, karena Alkitab tidak pernah mencatat Abigail berkeluh kesah, atau Abigail berniat untuk menceraikan suaminya, atau Abigail berkelahi hebat dengan suaminya. Gak ada. Justru Abigail bisa bertahan, hidup berdampingan dengan orang dengan karakter seperti begini. Dan pada saat saya mempelajari, saya menemukan Abigail tetap bisa berfungsi, berperan sebagai seorang pendamping yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berdampingan, bekerja sama dengan orang-orang yang punya karakter seperti Nabal. Kasar, keras, egois, sesuka hati, cenderung menekan. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Abigail ini adalah contoh orang atau pribadi yang bertanggung jawab atas keputusannya. Menikah dengan siapa itu adalah sebuah keputusan pribadi, betul? Dan waktu Abigail memutuskan untuk hidup bersama dengan Nabal, maka saya percaya dia tahu resiko, dia tahu apa yang harus dia hadapi. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dia, sehingga itulah yang membuat akhirnya dia bertahan. Kalau saya pikir-pikir kelebihannya si Nabal ini apa sih? Mungkin hanya satu, dia kaya raya. Tapi selebihnya dia punya karakter yang pasti secara manusia membuat susah sebenarnya kehidupan Abigail. Namun karena Abigail tahu bahwa ini keputusanku
untuk aku hidup dengan dia, ini adalah keputusan pribadiku, maka aku harus bertanggung jawab akan hal ini. Karena tanggung jawab inilah akhirnya dia bisa bertahan, dia bisa setia, dia bisa memperjuangkan kehidupan keluarganya. Karena dia wanita yang bertanggung jawab. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas keputusan kita. Jangan menjadi orang yang begini, masuk dalam sebuah perusahaan lalu hanya mau enaknya aja tapi gak mau mengambil tanggung jawabnya. Menjabat kepada sebuah posisi hanya mau fasilitasnya tapi tidak mau tanggung jawabnya. Sehingga akhirnya banyak mengeluh, banyak marah ketika bekerja sama dengan orang yang gak cocok dengan kita. Kita cenderung menghindar, menjadi diktator dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa saya harus bertanggung jawab kepada keputusan saya, maka saya yakin para suami di sini waktu harus menghadapi perbedaan karakter, dia akan tetap berkata begini, aku harus tetap bertahan dan aku harus tetap bersetia. Mungkin di kantor kita ketemu dengan partner kerja yang gak cocok dengan kita. Tapi waktu kita ingat, oh aku masih butuh bekerja, aku punya istri dan anak yang harus aku pelihara dan aku hidupi, maka kita akan bisa bertahan dan akan setia. Tidak mudah mengambil keputusan-keputusan instan yang hanya karena didasari perasaan tidak suka kepada sesuatu. Tetapi orang yang bertanggung jawab, dia akan menyadari bahwa saya harus kuat, saya harus bertahan. Seperti Abigail. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Abigail bisa bertahan dengan tipe karakter pria yang seperti begini? Abigail itu adalah contoh orang yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga kesetiaannya kepada Nabal bukan karena takut gak punya fasilitas atau gak punya nafkah. Kesetiaannya bukan karena dia sedang menjaga reputasi keluarga besarnya. Jangan sampai bikin malu ayah saya, ibu saya. Kok jadi istri diceraikan atau menceraikan? Bukan. Kesetiaan Abigail untuk terus mendampingi Nabal didasari oleh ketaatan akan firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau hanya sekedar menjaga status, dia tidak akan berperan secara maksimal sebagai penolong. Nanti saya akan cerita. Tetapi dia terus menjalankan fungsinya sebagai seorang istri. Satu kali ketika Daud akan membunuh Nabal, apa yang dia lakukan? Dia pergi membela suaminya. Bisa saja waktu dia tahu bahwa suaminya yang menyebalkan itu akan dibunuh oleh Daud, bisa saja gak dia berpikir begini, puji Tuhan ini adalah jawaban doa yang kugumulkan selama ini, bahwa aku udah gak tahan hidup dengan pria ini, aku udah gak kuat hidup sama dia. Sekarang Tuhan jawab dengan menghadirkan seorang yang siap untuk membunuh dia karena kesalahan suamiku. Ini adalah jawaban Tuhan. Enggak. Justru ketika dia dengar suaminya akan dibunuh, apa yang dia lakukan? Dia berdiri, membela, melakukan sesuatu yang akhirnya meluluhkan hati Daud. Dan Daud tidak jadi membunuh Nabal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya tahu Abigail melakukan segala sesuatu bukan karena situasi atau keadaan atau karena manusia, tapi dia karena taat akan firman Tuhan. Suara kebenaran firman Tuhan berbicara lebih kuat daripada perkataan kasar yang mungkin dia terima dari suaminya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23 berkata seperti begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Itu yang Abigail lakukan. Ya, dia lakukan perannya sebagai istri dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dia terima atau perlakuan kasar apapun yang dia dapat dari suaminya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang dia lakukan itu adalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Hari ini saya mendorong kita semua, apapun pekerjaan kita, kita sebagai istri, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang pelajar, ayo menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan ini. Lakukan tetap tanggung jawab kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia saja. Sebagai bentuk kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan hanya untuk menjaga sebuah reputasi dan nama baik. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau fokus kita Tuhan, maka saya percaya
yang kiri kanan yang mengganggu, sikap-sikap arogan orang yang kita terima, itu tidak akan mengusik hati kita. Kita akan tetap jalan terus, kita akan tetap melakukan tanggung jawab kita sampai selesai. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Abigail ini bisa bertahan? Karena Abigail menyadari bahwa pembelaan itu selalu datang daripada Tuhan. Dia tahu bahwa apapun perlakuan yang dia terima dalam hal ini dari suaminya, mau kasar, mau itu dia dibentak mungkin, dia hanya datang kepada Tuhan dan percaya bahwa pembelaan itu datang daripada Tuhan. Yang penting saya taat sama firman, yang penting saya bertanggung jawab terhadap keputusan saya, selebihnya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan betul, keyakinan dan kepercayaan ini terbukti dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya. Jadi Abigail bercerita kepada Nabal yang udah sadar dari mabuknya ini, oleh istrinya segala perkara itu. Perkara bahwa dia nyaris akan mati oleh Daud. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Baru dengar berita kayak begitu. Dan saya percaya Abigail yang penuh dengan kelemah lembutan ini bukannya bentak-bentak, tapi dia menceritakan aja. Ingat, dia adalah wanita yang bertanggung jawab terhadap keputusannya dan dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya yakin dia hanya cerita aja, gak ada maksud yang lain. Tapi perhatikan, si Nabal justru membatu, kata firman Tuhan ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Yang bertindak memukul, yang bertindak membela adalah tangan Allah sendiri. Diangkat itu kondisi gak enak dari dalam kehidupan Abigail. Disingkirkan itu orang-orang yang menekan dan mengasari dia selama ini. Diangkat sama Tuhan. Saya percaya kalau kita punya keyakinan yang sama seperti Abigail, maka seperti apapun perlakuan yang kita terima, mungkin dari pemimpin kita, dari rekan kerja kita, mungkin kita difitnah, mungkin kita ditekan, dikasari oleh suami, oleh istri, bahkan mungkin ada di sini yang terus mendapatkan intimidasi dari anak-anak, dari tetangga, dari mertua. Tapi ini yang mau saya katakan, percayalah ada Tuhan yang akan membela kita. Selama kita menjadi orang yang bertanggung jawab, selama kita menjadi orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan, selebihnya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita punya mentalitas ini, maka kita akan bisa bergaul, bekerja sama, bersosialisasi, bahkan berkomunitas dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Dan waktu kita bisa bertahan, disinilah kita bisa menjadi garam dan terang, di mana anak-anak Tuhan itu tampak bersinar, bercahaya di tengah masyarakat yang semakin rusak ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau menjadi garam dan terang? Ayo tetap bertahan dan lakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, bersyukur untuk firman yang luar biasa yang menjadi bekal kami untuk hari ini kami lewati. Kami tahu Tuhan dalam hidup ini ada kalanya kami bertemu dengan orang-orang yang tidak cocok, tidak sepaham dengan kami. Bahkan mereka yang mungkin punya karakter buruk sehingga menekan kami, membuat suasana pekerjaan atau keluarga yang gak enak. Ada intimidasi mungkin yang kami terima. Namun kami belajar hari ini Tuhan, untuk kami boleh praktek seperti Abigail. Kami mau bertahan karena kami tahu ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan kami juga mau belajar untuk melakukan segala sesuatu karena kami taat akan firman Tuhan. Selebihnya kami percaya Engkau yang akan menolong dan membela kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini bekerja. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, buatlah berhasil Tuhan. Dan kemana kaki mereka melangkah, di situ tanah diberikan kepada mereka. Berkati juga setiap mereka yang sekolah, para pelajar, supaya mereka menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang cerdas dimanapun mereka berada. Mereka berhasil karena Tuhan
Mereka menjadi juara dan nomor satu karena Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga yang harus merawat dan mengurus keluarga. Berikan kemampuan, kekuatan dan hikmat sehingga waktu mereka melakukan fungsi mereka sebagai seorang ibu rumah tangga, ada sukacita Allah yang melimpah. Para pengusaha Tuhan, buat hari ini bisnis mereka lancar, buat jualan mereka laku, dan buat peningkatan income hari-hari ini Tuhan. Bahkan mereka yang bekerja sebagai karyawan terjadi promosi yang luar biasa. Yang sakit pun hari ini disembuhkan oleh darah Kristus yang mengalir. Dan kami percaya setiap yang melayani pun akan terus diurapi oleh Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa yang dilayani mengalami pertumbuhan secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau berjalan di dalam kebenaran dan kami mau hidup terus taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.